Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan nama saya Retno Ningsih. Di sini saya akan mencoba menganalisis hasil output dari SPSS, tentunya untuk uji asumsi klasik ya guys. Eh, Mari kita buka. Yang pertama, dari uji asumsi klasik itu yang harus kalian ketahui, terdapat 4 uji, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Jadi yang pertama itu uji normalitas, di mana pengambilan keputusannya itu jika profitabilitas lebih besar dari 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal dan sebaliknya jika profitabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka tidak normal. Nah, di sini output SPSS-nya itu diambil dari tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kalian bisa lihat dari asumsi to Thailand. Nah, di sini kan nilainya ada 0,200. Nah, untuk menganalisisnya bisa seperti ini, guys. Hasil untuk variabel Y memberikan profitabilitas 0,200 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan model regresi layak digunakan untuk memprediksi pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y-nya. Nah, udah jelas ya guys. Jadi untuk uji normalitas kita lihat dari tabel yang asumsi to Thailand yang 0,200 ini. Kemudian untuk uji multikolinearitas, keputusannya itu dilihat dari nilai toleransi lebih besar 0,10 atau dari VIF lebih kecil dari 10,00. Maka uji ini disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas. Nah, di sini kita bisa lihat dari toleransinya dan VIF. Nah, untuk menganalisisnya sebagai berikut. Hasil uji multikolinearitas Y menunjukkan bahwa nilai toleransi terutama pada propernya 0,902 lebih besar dari 0,10 dan ROA-nya 0,876 lebih besar dari 0,10 dan DAR-nya 0,900 lebih besar dari 0,10 atau bisa juga dilihat dari nilai FIF-nya untuk proper 1,109 lebih besar dari lebih kecil dari 10,00, ROA-nya 1,142 lebih kecil dari 10,00 dan DAR-nya 1,111 lebih kecil dari 10,00. Nah, jadi di sini bahwa tidak ada multikolinearitas atau tidak adanya hubungan antar independen variabelnya ya guys. Untuk uji heterokedastisitasnya, biasanya dia dilihat dari scatter plot, guys. Dinilai dari penyebaran titik-titiknya. Jadi kalau misalkan titik-titik yang ada membentuk pola tertentu, misalkan kayak bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heterokedastisitas. Nah, tetapi kalau untuk uji asumsi klasik, dari 4 uji ini harus tidak ada, harus normal semua. Artinya misalkan datanya normal, tidak ada multikolinearitas, tidak korelasi gitu-gitu. Artinya tidak saling berhubungan. Nah, untuk penjelasannya
Dari grafik scatter plot menunjukkan data tersebut di atas dan di bawah nol pada sumbu Y dan tidak terdapat pola yang jelas pada penyebaran datanya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat homokedastisitas atau tidak terdapat heterokedastisitas, sehingga model ini layak digunakan. Kemudian untuk uji autokorelasi yang terakhir nih guys, pengambilan keputusannya ada 5 poin. Yang pertama, tidak ada autokorelasi positif, itu ditolak jika nol lebih besar, nolnya lebih kecil dari D atau durbin dan lebih kecil lagi dari DL. Nah, untuk nilai D bisa dilihat dari tabelnya. Kemudian DL-nya kalian bisa lihat di tabel Durbin-Watson yang 0,05 ya signifikannya. Tidak ada autokorelasi positif, itu no discuss jika DL lebih kecil sama dengan dari D, lebih kecil dari DU. Tidak ada korelasi negatif atau tolak jika 4 min DL lebih kecil dari D dan lebih kecil dari 4. Kemudian tidak ada korelasi negatif atau no decision jika 4 min DU lebih besar sama dengan D lebih besar dari 4 min DL. Dan yang terakhir tidak ada autokorelasi positif atau negatif, tidak ditolak jika DU lebih besar dari D, lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 min DU. Jadi di sini kita harus yang tidak ada autokorelasi positif maupun negatif ya guys. Nah di sini kita bisa lihat dari model summary-nya. Nah, kita lihat dari nilai tabel Durbin-Watson. Nah di sini nilai Durbin-Watson sebesar 1,89 dan nilai DU-nya ini kita bisa lihat di tabel Durbin-Watson yang signifikannya itu 0,05 guys atau 5% ya. Dan di tabel tersebut nanti kita pilih yang jumlah sampelnya itu 70. Dan yang ke kanan tabel yang ke kanan itu kita pilih yang 3K. Itu artinya kita menggunakan 3 variabel, guys. 3 variabel independen yang X1, X2, X3. Kalau misalkan kita menggunakan 2 variabel saja, berarti nanti kita lihat di kolom Durbin-Wassernya itu kita pilih yang 2K dan sesuaikan dengan jumlah sampel yang kita gunakan. Nah, di sini kalau saya menggunakan sampelnya sebanyak 70 dan 3 variabel independennya. Jadi kita milihnya yang 70 dan 3K. Nah, ternyata di situ hasilnya untuk DU-nya sendiri itu 1,7028 dan Durbin Wassernya kan 1,891, lebih kecil dari 2,297. 2,297 itu didapat dari 4 min DU. Jadi, artinya bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif atau tidak ada problem autokorelasi. Nah, kalian nanti bisa download tabel Durbin-Watson di caption di bawah ini, nanti kalian bisa lihat. Dan sudah selesai guys, ini untuk analisis data output dari SPSS dari uji asumsi klasik. Mudah sekali ya guys, ingat ya, uji asumsi klasik itu terdapat 4 pengujian, dan di mana setiap uji itu harus tidak boleh ada pengaruh, bukan pengaruh, tapi tidak ada hubungannya, gitu guys.
Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan ataupun nanti ada saran dari teman-teman, bisa banget, eee, tulis di komentar dan pastinya nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari kalian, apa-apa bisa juga di-send di kolom komentar nanti, eee kalau ya insya Allah akan saya bahas ke depannya pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekian dari saya, terima kasih semoga bermanfaat guys, dan jangan lupa setiap misalkan keterangan-keterangan dari pengambilan keputusan atau, maksud dari misalkan uji autokorelasi atau yang lain-lainnya, kalian harus berpatokan pada referensi entah dari buku ataupun dari web resmi gitu guys, untuk menghindari kesalahan atau kebimbangan kalian dalam mencari informasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.